kamu. Mama udah bilang sama kamu. Mama nggak mau ngeliat kamu nyanyiin hidup kamu. Udah, Ma. Mama udah bikin hidup aku sia-sia. Aku nggak mati, Ma. Waktu aku didorong sama anjing jatuh dari jembatan. Tapi aku mati saat aku tahu Mama ngusir Melody dari rumah ini saat dia lagi hamil anak aku. Mel? Melody? Melody kenapa? Melody sama Raya hilang lah. Gue udah cari dia kemana-mana tapi nggak ketemu lah. Gue sekarang panik banget lah. Jadi Elang sudah tahu di mana Melody disembunyikan? Iya, Bu. Tadi saya lihat anak buah Mas Elang sedang mengawasi rumah persembunyian Melody. Kamu terus awasin Melody ya. Jangan sampai ada orang-orang yang mendekati Melody dan anaknya. Dengar? Baik, Bu. Dari mana Ibu tahu kalau saya sama Raya ada di sini? Saya nggak sengaja mendengarkan percakapan Elang di telepon. Melody, Elang yang menculik kamu dan menyekap kamu di sini. Seumur hidup aku nggak akan lagi bisa maafin kamu, Lang. Dan aku nyesel banget, tau nggak? Karena aku pernah mencintai kamu, Lang. Kamu cari apa? Aku nyari buku teleponnya. Nek, Melody hilang, Nek. Loh, kok Nek malah ketawa sih? Nek, Melody tuh pergi dari tadi pagi dan sampai sekarang belum pulang-pulang, Nek. Ini serius, Nek. Melody hilang. Aduh, Melody tuh nggak hilang. Dia tuh cuma pergi, nggak bilang-bilang. Dulu, dia juga begitu. Tiba-tiba aja ngilang. Kita sampai panik semuanya nyariin dia. Taunya, dia di rumah tetangga. Atau dia lagi ngobrol lagi sama tukang jualan. Melody ngelakuin semua itu, Nek. Masa sih, Nek? Kok Melody yang sekarang nggak kayak gitu? Melody kelihatan serius banget, Nek. Hidup membuat dia seperti itu. Kamu seharusnya melanjutkan hidup kamu dan melupakan Melody. Benahin hidup kamu dan hidup berumah tangga seperti Melody. Kenapa Bu Anggika ngelakuin semua ini sama aku? Kenapa Bu Anggika nahan Melody sama Raya di sini? Kenapa? Sengaja? Supaya Melody percaya kalau semua ini perbuatan aku? Iya! Mama melakukan ini untuk kamu. Karena Mama tahu semua ini penting untuk kamu. Dan kamu bisa hidup di dalam segala keadaan. Tapi kamu tidak bisa menghadapi kemarahan dan kebenciannya Melody. Sekarang Mama yakin, perasaannya Melody ke kamu akan disayang. Karena semua perbuatan kamu terhadap dia. Kemana sih, Mel? Melody? Raya? Mel? Akhirnya aku nemuin kamu, Mel. Aku tuh udah panik, Mel. Aku kirain kamu benar-benar ninggalin aku. Raffi, aku... Mel, kamu nggak perlu jelasin apa-apa.
Aku juga nggak peduli kamu pergi kemana, Mel. Yang jelas sekarang kamu udah di sini. Kamu udah ada di depan aku, Mel. Aku lega, Mel. Aku seneng banget, Mel. Raffi, makasih banyak untuk cinta kamu yang tulus ke aku. Raya. Udah, sekarang kalian masuk dong. Kasihan kan Raya? Tuh kan Raf, apa yang nenek bilang? Melodi itu pasti balik. Kamu aja yang terlalu cemas. Iya, Nek. Emangnya nenek cerita apa sama kamu, Raf? Nenek cerita soal masa kecil kamu. Pokoknya ntar malam, aku bakal duduk di samping nenek dan dengerin semua cerita tentang kamu. Ya, kalau kamu mau dengerin ceritanya nenek, mendingan kita pulang aja yuk. Aku udah gak betah tinggal di villa ini, Raf. Iya, Mel. Kita masuk dulu yuk, packing. Yuk, yuk Raya. Aku cuma mau tanya, apa kamu lagi berantem sama Melody? Karena biasanya kamu itu nemuin aku kalau kamu lagi ada masalah sama Melody. Apakah kamu lagi berantem atau ada perkataan Melody yang menyinggung perasaan kamu? Mama sekarang nggak akan diam. Jadi karena ini kamu kasih villa kita ke Raffi. Karena kamu mau ngeliat dan ngawasi Melody 24 jam sehari. Kamu sadar nggak kamu sekarang udah jadi penguntit? Hah? Kamu pikir karena kamu teriak Mama takut sama kamu? Mama udah bilang sama kamu. Mama nggak mau ngeliat kamu nyanyiin hidup kamu. Ya Tuhan, kenapa semuanya jadi kayak gini? Lama-lama aku bisa gila gara-gara cinta aku sama Melody. Apalagi Mama selalu ngelakuin semua hal yang buruk sama Melody. Itu semua bakal membuat Melody percaya kalau aku yang jahat. Tadi Raya rewel. Dia kayaknya kurang enak badan, makanya aku ngajak dia ke dokter untuk periksa keadaannya dia. Kenapa kamu tadi nggak kasih tahu aku, Mel? Kamu kan bisa bangunin aku. Iya, tapi aku nggak kepengen aja bikin kamu cemas. Sama seperti sekarang, Raf. Aku nggak mau buat kamu cemas. Saat kamu tahu, aku dan Raya dikurung di dalam rumah sahabat kamu. Ya paling nggak kan, kamu bisa ninggalin catatan. Biar kita berdua nggak repot cariin kamu, Mel. Kalian berdua? Kamu sama siapa maksudnya? Ya aku sama nenek. Oh. Elang emang gak pantas untuk ditangisin. Dia gak pernah mikirin perasaan orang lain. Dia cuma mikirin perasaannya sendiri. Mungkin karena itu juga Melody ninggalin dia. Apa yang udah dia lakuin ke aku udah gak masuk akal. Dia benar-benar udah kelewatan. Saya tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan sama anak saya. Tapi mulai hari ini, saya minta jangan ganggu Sonia lagi. Saya tahu saya salah, Om. Tapi tolong, Om. Izinin saya ketemu sama Sonia sebentar aja. 5 menit. Tidak akan. Kalau saya bilang tidak, itu berarti tidak. Saya tidak mau anak saya dijadikan tempat sampah oleh kamu. Jangan sebut Sonia seperti itu, Om. Buat saya, Sonia lebih dari teman dan sahabat. Dia orang yang mengerti saya, Om.
Makanya saya selalu datang ke dia. Biar aku ngomong sama Elang, Pak. Sayang, tadi kamu yang bilang sama Papa kalau kamu nggak mau ketemu dia lagi. Sekali ini aja, izinin aku untuk ngomong berdua sama Elang. Setelah apa yang udah kamu lakuin ke Melody, pasti Melody marah kan sama kamu. Dan sekarang, kamu kesini untuk ceritain semuanya ke aku. Gitu. Sonia, aku benar-benar minta maaf banget sama kamu. Tadi pagi aku udah ninggalin kamu gitu aja. Tapi jujur, demi Tuhan Sonia, aku benar-benar bingung. Aku kaget banget Melody hilang. Dan aku baru tahu setelah anak buahku bilang kalau Mama nahan Melody di rumah peristirahatan. Mama sengaja ngelakuin semua ini. Dan membuat Melody percaya kalau semua itu aku yang ngelakuin. Aku bisa hidup dan aku bisa bertahan dalam kondisi apapun. Aku udah pernah ngalamin semua itu. Tapi aku nggak bisa. Kalau Melody benci sama aku nggak bisa ngelupain tatapan dia dan tamparan dia saat terakhir kali dia mau ninggalin aku. Itu nyakitin Sonia. Dan hal yang paling membuat aku sedih, waktu aku tahu kalau ternyata kamu juga nyalain aku atas sesuatu yang aku nggak lakuin. Mel, Raya udah tidur. Aku keluar bentar ya nemuin Riko. Iya, kamu hati-hati ya. Saat aku dan Raya disekap di dalam kamar itu, Elang sama sekali nggak peduli dengan teriakan aku. Dia malah ngebiarinin aku dan Raya dikunci di sana. Sementara Raffi, dia begitu senang saat aku kembali. Raffi bahkan gak ingin tahu dari mana aku. Kenapa aku bisa jatuh cinta pada pria sekejam Elang? Kenapa aku bisa nyerahin hati aku pada pria yang gak pantas ngedapetin simpati apapun? Kamu cari siapa ya? Kamu benar-benar cantik, Melody. Kok bisa tahu nama aku? Tunggu sebentar. Kita sama sekali belum pernah ketemu, kan? Memang belum. Tapi Elang cerita banyak tentang kamu ke aku. Kamu itu hanya pembohong besar. Yang bisanya cuma mengkhianati teman kamu sendiri. Seumur hidup aku nggak akan lagi bisa maafin kamu, Lang. Dan aku nyesel banget, tau nggak? Karena aku pernah mencintai kamu, Lang. Masuk. Permisi Tuan, ada tamu yang ingin ketemu dengan Tuan. Namanya dari Raffi. Raffi ada di sini. Gue harus jelasin apa ke dia? Bang! Tadi gue telepon, lu kok gak diangkat? Tadi kebetulan handphone gue taruh di tas Raf. Jadi gue nggak dengar lo telepon. Oh,
Gue kesini cuma mau ngabarin, Lang. Kalau Melody sama Raya udah pulang. Jadi ceritanya, tadi pagi tuh badan Raya agak panas. Makanya Melody bawa dia ke klinik. Cuman, Melody nggak mau bangunin gue. Dia nggak mau gue cemas, Lang. Sorry ya, gue udah ngerepotin lu seharian. Padahal, Melody sama Raya nggak apa-apa. Jadi Melody belum cerita apapun ke Raffi. Jadi maksud kamu, Elang itu sama sekali nggak tahu apa-apa? Elang datang ke tempat itu untuk menyelamatkan kamu dan Raya, Mel. Ya Allah, aku udah berbuat salah sama Elang. Aku udah nuduh dia yang enggak. Bahkan aku juga udah bersikap kasar sama dia. Aku udah nyakitin hati Elang. Elang benar-benar mencintai kamu, Melody. Di setiap ingatannya, di setiap nafasnya, dia hanya mengingat kamu. Apa yang kamu lakuin bukan hanya menyiksa Elang, Mel, tapi juga menyiksa diri kamu sendiri. Kamu dan Elang sama-sama mencintai. Kamu dan Elang ditakdirkan untuk bersama. Terus, kenapa kamu nangis? Apa kamu juga suka sama Elang? Kamu menyimpan perasaan yang lebih untuk Elang. Aku mencintai Elang, sama seperti Raffi mencintai kamu. Tapi aku sadar, aku dan Raffi nggak bisa menghilangkan ikatan kamu dan Elang. Elang benar-benar mencintai kamu, Mel. Dan dia merasa sangat hancur ketika kamu bilang kamu membenci dia. Waktu tadi Melody pergi, gue tuh bener-bener panik, Lang. Gue bener-bener sedih. Gue takut Melody bener-bener ninggalin gue untuk selamanya. Ya, gue sendiri juga masih bisa ngerasain, Lang, gimana kesedihan yang dialami sama Melody. Gue tahu sih, nggak gampang buat dia ngelupain mantan pacar dia. Dan gue juga sempat mikir, kalau suatu hari nanti Melody bakal ninggalin gue karena semua ini, Lang. Makanya, Lang, waktu tadi Melody sama Raya pulang, gue tuh bener-bener seneng, Lang. Gue lega banget, Lang. Karena akhirnya apa yang gue takutin gak terjadi. Melody masih belum bisa ngelupain aku. Tapi sekarang semua itu udah gak ada gunanya. Melody benci sama aku. Tapi lo gak usah khawatir dulu. Gue ini orang yang optimis. Dan gue yakin, gue pasti bisa ngedapetin hati Melody. Dan buat dia ngelupain mantan pacar dia. Raf, gue angkat telepon dulu ya. Iya, iya. Halo? Elang, aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku udah nuduh kamu nyekap aku dan Raya. Aku baru aja tahu kalau sebenarnya mama kamu yang ngelakuin itu semua. Tapi
Kamu tahu dari mana semua itu, Mel? Sonia yang ngejelasin semuanya ke aku. Dia sedih ngeliat keadaan kamu, Lang. Makanya dia ngejelasin semuanya sama aku. Biar kita nggak ada salah paham lagi. Sonia. Melody, kamu udah bikin aku jadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini, Mel. Dengan semua kata-kata kamu itu. Kamu tahu, Mel, aku nggak akan pernah nyakitin kamu sama Raya. Karena aku sangat-sangat cinta. Baru aja aku bilang cinta sama kamu, Mel. Kamu udah tutup teleponnya. Tapi nggak apa-apa. Aku masih punya banyak waktu untuk bilang itu sama kamu. Gue senang banget Raya sama Melody bisa balik dengan selamat. Gini, gue kebetulan mau keluar. Gimana kalau lo gue anterin pulang sekalian? Melody pasti marah kalau Lang datang ke rumah. Tapi gimana caranya gue nolak tawaran Lang? Lang, Udah, yuk. Gue anterin, yuk. Jadi suami Melody masih belum tahu hubungan Elang dengan istrinya. Aku harus secepatnya ngasih tahu dia. Raf, tunggu Raf. Raffi, saya mau bicara sama kamu. oh, Sepertinya pembicaraan ini harus kita tunda dulu. Soalnya Raffi harus pulang sekarang. Yuk, Raf, kita balik sekarang. thanks ya udah nganterin gue. Ya. Kenapa lo nggak ngajak gue ke dalam, Raf? Gue pengen masuk ke rumah lo dan ngeliat Melody. Sampai ketemu besok di kantor ya, bro. Hati-hati ya. Mel, tadi di jalan aku ketemu sama Elang. Dan dia nawarin buat nganterin aku pulang. Aku nggak enak nolaknya, Mel. Jadi, Melody nggak suka kalau gue datang ke sini. Ya ampun, Elang bisa tahu kalau aku nggak suka dia ketemu sama Raffi. Dan aku nggak boleh ngebiarin dia mikir seperti itu. Raf, aku dari tadi udah nungguin kamu. Ternyata kamu lagi dianterin sama Elang. Kalau enggak, Elangnya diajak masuk dong. Ntar aku bikinin kopi. Yuk. Ya udah kalau gitu. Lang, masuk dulu yuk. Kita ngopi dulu. Ayo, Lang. Yuk. Yuk. Lihat tuh, papanya datang. Hei Raya, sini. Aduh. Kalian tunggu di sini dulu ya. Aku mau bikinin kopi dulu buat kalian. Kamu apa kabar, Raya? Kamu kok makin gede? Yuk, masuk aja yuk sekarang. Yuk, Lang. Yuk. Duduk, Lang. Thank you, Raf. Raya. Kamu kangen nggak sama Om Lang? Soalnya Om Lang kangen banget sama kamu. Lang, gue tinggal bentar ya. Iya, Raf. Mel,
makasih ya. Kamu udah mau ngundang Elang buat minum kopi. Dia kan lagi sama kamu waktu aku buka pintu. Jadi rasanya nggak sopan aja kalau aku nggak ngundang dia masuk ke rumah. Sedangkan dia ngebela-belain untuk nganterin kamu pulang. Kamu tuh emang istri yang baik dan pengertian ya. Ya udah, aku balik ke ruang tamu dulu ya, temenin Elang. Maafin aku, Raf. Gak seharusnya aku kayak gini. Gak seharusnya aku nyuruh Elang untuk masuk ke rumah dengan apapun alasannya. Raya, kamu benar-benar bayi yang beruntung ya. Kamu tuh punya dua papa yang bisa ngajak kamu main. Maksudnya nenek, lu tuh perhatian banget sama Raya, Lang. Makanya nenek tuh ngerasa lu udah seperti ayahnya Raya. Lang, gua anterin nenek sama Raya ke kamar dulu ya. Udah malam nih, waktunya mereka tidur. Ya, Ref. Sini, Raya. Halo. Sonia, kamu bilang kamu cinta sama Elang. Tapi kenapa kamu ngebiarin dia melakukan semua yang dia mau? Kamu tahu apa yang udah dilakuin Elang? Dia mengurung Melody dan anaknya. Dan setelah dia melakukan semua itu, dia masih bisa kembali ke rumahnya Melody. Kenapa kamu membiarkan itu semua terjadi? Cukup, Tante. Tante nggak perlu ngejelasin aku panjang lebar. Aku tahu siapa sebenarnya yang udah ngumpetin Melody di rumah peristirahatan. Dan aku juga tahu kalau yang ngelakuin semua itu bukan Elang. Aku udah kasih tahu Melody semuanya. Dan Melody sekarang udah tahu kalau yang ngelakuin semua ini bukan Elang. Dan terkadang orang yang jatuh cinta suka melakukan hal bodoh, Tante. Itu yang perlu Tante ingat. Aku minta maaf, Mel. Atas semua perbuatan mama aku ke kamu. Bukan cuma hari ini. Tapi atas semua hari-hari sulit yang udah kamu lewatin sama Raya. Semua perkataan aku dan semua perbuatan aku nggak akan bisa ngapus semua kesalahan aku ke kamu, Mel. Tapi aku nggak akan pernah mungkin nyulik kamu sama Raya, Mel. Karena aku... Udah, Lang. Kamu gak perlu ngejelasin apa-apa lagi ke aku. Karena Sonia udah ngejelasin semuanya ke aku, Lang. Tapi semuanya udah terlambat, Lang. Bahkan untuk ngebicarain masalah seperti ini pun kita semuanya udah terlambat, Lang. Apa kamu udah gak cinta sama aku lagi, Mel? Udah gak ada gunanya lagi kamu nanyain itu ke aku. Aku tahu, Mel. Di dalam hati kamu, kamu masih cinta sama aku, kan? Please, Mel, jangan bilang enggak. Iyalah. Aku masih cinta sama kamu. Dulu, sekarang dan mungkin sampai selamanya aku masih cinta sama kamu, Lang. Bahkan aku pun nggak tahu sampai kapan aku bisa berhenti mencintai kamu. Tapi semua itu udah telat, Lang. Aku itu sekarang udah miliknya Raffi. Enggak, Mel. Enggak ada yang terlambat. Kamu bisa bilang sama Raffi. Raffi cinta sama kamu, Mel. Dia pengen ngeliat kamu bahagia. Walaupun nggak sama dia. Please, Mel. Kita semua menderita, Mel. Tolong kamu bilang sama Raffi. Please.
Raya, bobo ya. Udah malam nih. Ngantuk. Tuh lihat Raya, bulannya hari ini terang. Kamu minta aku untuk jujur sama Raffi, Lang. Tapi gimana caranya aku ngelakuin semua itu? Raffi begitu sayang sama Raya. Dan aku nggak bisa ngancurin hati Raffi. Bobo ya. Raya udah bobo. Sebentar lagi aku akan taruh foto kita bertiga. Kamu sayang. Dan mama kamu yang cantik. Dan terakhir aku, papa kamu. Dan kita bertiga gak akan pernah terpisah lagi. Halo Sonia, aku udah ketemu sama Melody. Dan aku minta sama dia untuk jelasin semuanya sama Raffi. Dan dia mau Sonia. Sebentar lagi Melody sama Raya kembali sama aku. Iya, syukur kalau gitu. Aku senang dengarnya. Semua ini juga berkat kamu. Makasih banyak ya Sonia. Kalau bukan karena kamu, Melody pasti masih benci sama aku. Aku gak akan pernah ngelupain semua kebaikan kamu, Sonia. Kamu gak perlu ngucapin terima kasih ke aku. Aku udah cukup bahagia kok kalau ngeliat kamu bahagia berdampingan dengan Melody dan juga Raya. Makasih ya. Ceritain semuanya ke Raffi sekarang juga. Mel, aku langsung berangkat kantor ya. Aku udah telat nih. Kamu kenapa sih, Mel? Ada yang pengen aku bicarain sama kamu. Oh, ntar aja ya, Mel, pulang kantor. Sore nanti, aku punya kejutan buat kamu, Mel. Ya udah, aku berangkat dulu ya, sayang. Udah telat nih. Ya. Dah. Raffi gak mungkin seseneng ini kalau Melody udah cerita sama dia. Halo? Halo Mel. Kenapa kamu belum bilang sama dia? Aku tadinya mau jelasin semua ini tadi pagi, Lang. Cuma Raffi mau buru-buru berangkat ke kantor. Makanya mungkin setelah dia pulang dari kantor aku akan bilang semuanya ke dia. Kamu harus ngelakuin ini secepatnya, Mel. Semakin lama kamu nunda, semakin nyakitin buat kita berdua. Ya. Aku tahu, Lang. Raffi ya? Aduh, dia tuh gak bisa jauh ya sama kamu. Baru juga berapa jam ke kantor, udah nelpon lagi. Kamu tuh beruntung sekali loh punya suami kayak Raffi. Tahu nggak? Di puncak,
waktu kamu bawa Raya ke dokter nggak bilang-bilang. Dan Nenek kasihan lihat dia. Dia tuh sedih banget. Persis kayak orang yang udah kehilangan segala-galanya. Mel? Mel? Aduh, Raf. Kamu tuh kok nggak sabaran banget sih? Maaf deh, Nek. Soalnya aku udah kangen sih sama Melody. Melody mana, Nek? Tadi dia lagi nurunin jemuran tuh di halaman belakang. Tapi kayaknya sekarang masih di sana deh. Mungkin dia lagi cari udara segar kali. Ya udah, kalau gitu aku langsung ke halaman belakang aja deh, Nek. Makasih ya, Nek. Yuk. Ya Allah. Gimana caranya aku bilang sama Raffi? Kalau sebenarnya aku sama Elang itu saling mencintai. Kalau sebenarnya Elang itu adalah pria masa lalu aku. Aku sangat cinta sama Elang. Tapi aku juga gak mungkin nyakitin Raffi. Melody!